dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maria Gureti Derang Payon SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Sekolah Dasar Negeri Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 2 dengan materi pokok Kisah Abraham. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Kita semua sama-sama mendoakan doa yang ada di dalam buku. Halaman 72. Oke, ya. Nah, halaman 72. Siap? Bikinnya siap. Suara besar, suara besar. Marilah kita berdoa dengan Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kita amin, dengar nama baik-baik. Perhatian depan. Sakit itu apa? Sakit? Apa? Tergerius semua betul? Bermingus raya dan dokter? Sakit kah? Katarina Indonesia, Markus Taran Ketos, Marianus Revan Bebang, Mikael Pareto Maran, Nikolaus Prason, Riri Yeremia Adrian Luhi, Yohana Lolon Tola. Hari ini 2 orang tidak hadir. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau begitu, mari kita berdiri bersama-sama di depan untuk menyanyikan lagu Bapa Abraham. Lihat itu jangan, lihat apa? Semua kita balik ke sini. Mana ke sini?
berbuat tidak baik, berarti orang-orang pada waktu itu berbuat jahat. Siapa saja yang diselamatkan dalam bahtera Nuh? Siapa saja? Nabi Nuh dan istrinya. Contohnya Nabi Nuh dan istrinya. Siapa lagi? 3 orang anaknya. 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. 3 orang mantunya dengan Saling sepasang. Sepasang. ya Sepasang burung. Sepasang. Hewan. ya sepasang binatang atau hewan yang dibawa. Jadi ular 1 pasang, burung juga 1 pasang, pokoknya semua binatang yang ada di dunia ini satu pasang. Sudah. Kalau begitu coba kamu sebutkan nama anak-anak Nuh. Nuh punya anak siapa saja? Ya kan? Yafet. Yafet. Sem. Ham, Yafet, Sem. Atau Sem, Ham, Yafet. Kita sebut bagusnya itu Sem, Ham, Yafet. Sem. Selama ini apakah anak-anak pernah mendengar perintah atau nasihat dari Bapak Mama di rumah atau dari Bapak Ibu di sekolah? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Apakah kamu senang dengar nasihat mereka? Pernah. Kenapa kamu senang dengar nasihat dari orang tua? Minta dari orang tua. Kenapa kamu senang? Ya, karena orang tua sudah dalam kita. Apa lagi? Pada kita. Karena mereka membesarkan kita. Besarkan, melahirkan, memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau kamu senang dan mereka punya perintah, bagaimana sikap kamu? Apa yang kamu tahu terhadap perintah mereka? Siap melaksanakan. Kamu tepuk tangan berkali-kali. Anak-anak siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak di rumah atau Bapak Ibu guru di Sekolah. Hari ini kita masuk pada materi yang berikut tentang Bisa. sisa harapan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ada 8. Yang pertama, setelah anak-anak mengamati gambar dan mendengar cerita tentang kisah Abraham, anak-anak bisa menyatakan syukur atas keadaan keselamatan Allah dalam kisah Abraham. Yang kedua, supaya anak-anak bisa menunjukkan sifat percaya dan taat pada perintah Allah. Yang ketiga, supaya anak-anak bisa menyebutkan tempat asal Abraham. Yang keempat, supaya anak-anak bisa menjelaskan alasan mengapa Abraham meninggalkan negerinya. Yang kelima, supaya anak-anak bisa menyebutkan janji Allah kepada Abraham. Yang keenam, supaya anak-anak bisa menjelaskan bahwa Abraham adalah teladan orang beriman. Yang ketujuh, supaya anak-anak bisa menceritakan kembali kisah Allah memanggil Abraham. Dan yang terakhir, supaya anak-anak bisa menuliskan doa agar selalu percaya kepada Allah. Ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul tentang Karol yang percaya yang ada di dalam kamu punya buku itu. Dengan baik-baik itu cerita dulu, sebentar kamu. Dengan baik-baik kita bisa jawab pertanyaan. Ada seorang bapak bernama Bapak Frans. Bapak Frans ini pekerjaannya adalah supir. Tahu supir? Tahu. Bapak Frans itu supir, jadi dia bawa oto. Setiap hari dia bawa dan punya oto truk itu dari desa ke kota. Nah, dan dia bawa truknya itu dari desa ke kota
bergerak. Ada patah, ada gigi patah, gitu. Ada yang paling takut sama. Setelah mereka semua keluar, hanya ada satu anak yang duduk tenang di dalam. Lalu, ya gitu. Lalu tidak lama penumpang semua datang. Mereka tanya dia, nah, siapa namamu? Katanya nama siapa? Lalu dia jawab bilang, saya. Kenapa aku tidak keluar? Aku takut kan? Dia jawab, saya tidak takut karena yang hidup itu adalah saya punya Bapak. Saya yakin dan percaya bahwa saya punya Bapak bisa mengatasi hal ini. Saya punya Bapak tidak mungkin yang mencelakakan anaknya sendiri. Jadi, kalau ini dia sangat yakin dan percaya bahwa Bapaknya dapat menyelamatkan dirinya. Seperti kalau kita juga harus yakin dan percaya kepada orang tua kita, kepada para guru kita. Kita taat pada perintah Allah. Kita taat pada perintah Allah itu lewat apa? Lewat orang tua dengan guru. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Sekarang siap untuk jawab pertanyaan. Mengapa orang-orang atau penumpang yang ada di dalam truk itu lompat keluar semua? Mereka panik. Mereka takut pada saat apa yang terjadi pada waktu mereka lompat keluar? Mereka celaka, banyak yang takut dan panik. Takut sama mati. Ini lihat itu. Mereka semua takut. Jadi kalau itu dia percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya itu sanggup mengatasi masalah itu. Bapaknya tidak mungkin mencelakakan. Demikian juga dengan iman kita. Iman berarti apa? Iman berarti percaya kepada Allah. Iman berarti taat pada perintah Allah. Kita percaya dan taat pada perintah Allah dengan cara kita percaya dan taat kepada Bapa dan Mama di rumah atau guru di sekolah. Kalau mereka itu adalah wakil Tuhan atau wakil Allah di surga. Sekarang kita mengamati gambar. Ada 3 gambar di sini. Lihat baik-baik gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Siapa mau bertanya tentang gambar? Angkat tangan yang mau tanya. Lihat. Gambar satu itu apa itu? Ini gambar Abraham sedang mendengarkan perintah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah panggil dia. Lalu dia jawab, ya Tuhan Tuhan Allah. Dia siap untuk mendengar apa yang disampaikan. Anak, Ibu nomor 2 itu apa itu? ini gambar Abraham dan keluarganya pindah pergi ke negeri yang jauh yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Jadi
suara Tuhan, dia harus mengikuti perintah Tuhan. Karena dia yakin dan percaya bahwa kalau dengan mengikuti perintah Tuhan, maka di sana hidupnya pasti akan bahagia. Maka keputusan yang terakhir bahwa dia harus berjalan meninggalkan keluarganya. Maka Abraham berpamitan dengan keluarganya. Berangkatlah Abraham, bukan Abraham, ini Abraham. Masih Abraham, minta maaf. Abraham. Berangkatlah Abraham bersama Sarai istrinya dan Lot keponakannya. Berbulan-bulan mereka mengembara. Akhirnya mereka jalan dan akhirnya mereka tibalah di suatu tempat yang telah dijanjikan tadi, yaitu di tanah Kanaan.
Dia yakin dan percaya bahwa perintah Allah itu akan membuat dia bahagia. Karena dia rela meninggalkan keluarganya dan pergi mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan dia 3 janji. Menjadi bapa bangsa yang besar, menjadi berkat, namanya terkenal, lalu mendapatkan tanah yang subur. Ayah sangat sayang kepada Bapak Abraham. Kenapa? Kenapa Bapak Allah itu sayang sekali pada Abraham? Karena Abraham selalu percaya dan taat pada perintah ayah. Begitu juga kita juga harus taat dan percaya kepada perintah ayah lewat apa? Bukan kita taat langsung percaya pada Tuhan langsung, tapi itu kita laksanakan lewat atau melalui orang tua. Kalau kita taat dan percaya pada orang tua, itu berarti kita taat dan percaya kepada Tuhan Allah. Kita percaya pada Tuhan Allah dan taat pada perintahnya, maka kita menjadi anak-anak yang taat. Jadi Abraham itu berasal dari mana itu? Dari kota Ur. Dia dipanggil itu umurnya 75 tahun. Tadi kamu bilang 17 tahun. Ingat, satu Abraham dipanggil umurnya adalah 75 tahun. Abraham pergi bersama siapa saja? Bersama istrinya Sarah dan Lot keponakannya. Abraham pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu tanah Kanaan. Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan Abraham itu bapa bangsa yang besar, memiliki negeri yang subur dan selalu diberkati oleh Tuhan. Abraham menjadi teladan hidup kita yang selalu percaya dan taat pada perintah Allah. Sebelum kita semua tenang-tenang dulu, coba tenang-tenang dulu. Sebelum kita evaluasi, kita refleksikan dulu. Coba kita semua tutup mata kita. Ingat akan cerita yang kita dengar tadi, bahwa dengar dulu, sebentar dulu. Kita tenang. Tadi kita sudah dengar cerita tentang kisah Abraham yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Kan kita ingat, apakah selama ini saya sudah taat pada perintah Allah, taat pada perintah Allah lewat taat pada perintah Bapa dan Mama, taat pada perintah Bapak Ibu guru di sekolah. Apakah saya sudah taat pada mereka? Baik anak-anak, sekarang kita masuk evaluasi. Apa yang sudah kita dengar dari tadi? Sekarang kita kerjakan apa yang Ibu. Ibu baca soal, lalu kamu kerja. Siap Bu? Ayo. Sekarang sudah siap.
langsung jawab. Tulis di jawaban. Nomor 2. Mengapa Abraham meninggalkan negerinya? Sudah nggak ditunggu. Sudah? Oke. Sekarang dengar di sini. Tepuk fokus. Aku dengar, aku lihat, perhatikan, fokus. Anak-anak, apakah pelajaran tentang kisah Abraham hari ini yang kita belajar hari ini dapat membantu perkembangan imanmu?